Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Dulfatunida dengan NPM 17724 Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah rangkaian berupa rangkaian etap yang saya peroleh dari internet dengan sedikit modifikasi dari saya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak video ini. Saya ingin menganalisis yaitu berupa load flow atau aliran beban dan reliability assessment. Nah, sebelum kita menganalisis rangkaian tersebut, alangkah baiknya kita untuk mengetahui apa pengertian dari masing-masing analisa yang akan kita lakukan. Nah, jadi yang pertama adalah load flow. Apa itu load flow? Nah, jadi studi analisis aliran beban dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai aliran daya ataupun berupa tegangan pada suatu jaringan. Nah, informasi ini tuh sangat dibutuhkan untuk mengevaluasi unjuk kerja dari sistem atau dari rangkaian yang telah ada. Nah, untuk mengetahui tegangan pada setiap simpul yang ada pada sistem tersebut, nah maka apakah suatu peralatan tersebut itu telah memenuhi batas-batas standar yang telah ditetapkan ataupun tidak gitu. Nah, maka itu kita harus memerlukan load flow atau aliran daya gitu. Nah, setelah kita tahu apa itu pengertian dari load flow, kita lanjut ke pengertian dari reliability assessment. Jadi, apakah itu reliability assessment? Nah, jadi reliability assessment adalah kita ambil aja dari serapan kata bahasa Inggrisnya ya. Nah, reliability artinya adalah kehandalan. Nah, sedangkan assessment merupakan nilai. Nah, jadi arti dari reliability assessment itu adalah suatu nilai dari kehandalan sebuah sistem tersebut gitu. Nah, kehandalan itu dapat kita cari gitu pada program etap. Nah, nanti kita akan mencarinya. Nah, apa sih bentuk dari reliability assessment? Nah, reliability assessment itu adalah biasanya berbentuk dalam sebuah persenan gitu. Nah, sebuah sistem itu dikatakan handal ataupun baik jika nilai reliability assessment-nya itu adalah 90% ke atas gitu. Jadi kalau misalkan reliability assessment nanti itu kurang dari 90, nah maka sistem itu dapat dikatakan kurang baik gitu, atau tidak handal gitu. Kenapa tidak handal? Nah, itu mungkin bisa terjadi dari faktor-faktor komponen yang ada pada sistem tersebut. Apakah sistem tersebut sudah mulai berumur panjang gitu, apakah harus ada komponen yang harus diganti ataukah apa gitu. Nanti itu bisa dicek atau dideteksi oleh suatu alat ataupun oleh para teknisinya masing-masing gitu. Kita nanti kalau misalnya untuk mendeteksinya, lihat saja dari sebuah tanda-tanda ketidakhandalan sistem tersebut seperti apa gitu. Nah, pada rangkaian yang saya buat, saya itu menggunakan beberapa komponen gitu untuk rangkaian tersebut. Nah, yang pertama itu ada grid. Nah, pastinya udah pada tahu kan grid untuk apa? Ya, pastinya untuk sebagai sumber energi. Nah, selanjutnya saya itu menggunakan transformator gitu. Jadi, trafo yang saya gunakan ini adalah transformator tipe step down. Jadi, untuk menurunkan tegangan dari tegangan tinggi menuju tegangan yang rendah gitu. Nah, selanjutnya selain itu saya juga menggunakan circuit breaker gitu, itu sebagai sistem proteksi gitu. Jadi apabila ada nanti kelebihan arus ataupun apa, jika pada sistem tersebut itu menjadi kelebihan arus, nah itu bisa diputuskan oleh circuit breaker gitu sebagai sistem proteksi itu sendiri. Nah, selanjutnya saya juga menggunakan overcurrent relay gitu. Nah, overcurrent relay ini apa gitu? Jadi overcurrent relay atau sering disebut OCR ini adalah suatu relay yang bekerjanya berdasarkan adanya kenaikan arus yang melebihi suatu nilai pengaman tertentu dalam jangka waktu tertentu, sehingga relay ini dapat dipakai sebagai pola pengaman arus lebih gitu. Nah, sebenarnya OCR ini juga prinsipnya hampir sama sebagai untuk sistem proteksi gitu. Cuman OCR ini tuh
bekerjanya tuh kayak lebih terfokuskan dalam satu aliran gitu. Nah, setelah mengetahui komponen-komponen apa aja yang ada pada sistem rangkaian yang saya buat gitu, mungkin tadi nggak semuanya saya sebutin karena untuk mempersingkat waktu juga gitu. Nah, kita lanjut aja ke sistem-sistem pada rangkaian yang saya buat. Nah, jadi pada istilah kelistrikan juga itu ada dinamakan sistem interkoneksi, ada juga looping gitu dan lain-lain lah ya. Nah, di sini juga karena diwajibkan harus ada interkoneksi sama looping, maka pada rangkaian yang telah saya buat itu saya tambahin sendiri gitu, saya modifikasi sendiri. Nah, sebelum kita analisa rangkaiannya, saya juga akan menjelaskan tentang pengertian dari interkoneksi dan looping itu sendiri. Nah, jadi interkoneksi itu adalah suatu sistem yang memiliki hubungan antara jalur yang satu dengan jalur yang lain. Nah, jika misalkan ada bus gitu kan, bus ini kan nyabang ya, jadi beberapa bus gitu. Nah, antara misalkan ini bus 1, terus habis itu ada nyabang 2, terus nyabang 3 dan nyabang berapa gitu. Nah, jadi antara cabang yang satu dengan cabang yang lain itu saling berhubungan atau saling berinterkoneksi. Nah, itu bisa dikatakan sistem itu berinterkoneksi. Nah, jadi kalau misalkan nanti ada suatu sistem pemadaman listrik gitu pada cabang satu ataupun berapa gitu, nah jadi cabang yang lain tuh dapat menyuplai sumber gitu jika yang mati itu tidak dari sumber gitu, jadi masih bisa kesuplai dari cabang lain kayak gitu. Jadi saling berinterkoneksi. Terus habis itu juga akan menjelaskan tentang looping. Nah, ini menurut pengetahuan saya sendiri gitu ya. Jadi looping kayak seperti hukum Kirchhoff 2 ya kan, yang tentang tegangan. Jadi saling menglooping gitu, tegangnya saling berputar gitu. Jadi kayak bekerja dari sini ke sini ke sini ke sini dan ke sini gitu. Jadi kayak saling memenuhi gitu. Jadi kalau misalkan tegangan di sini sudah melooping ke sana, nanti kayak bakal kembali terus gitu. Jadi kayak bekerja terus menerus gitu loh. Nah, itu saya di sini juga akan melooping bisa juga dari circuit breaker ataupun yang lain gitu. Di sini saya juga menambahkan network atau jaringan agar sistem yang saya buat itu terlihat sederhana gitu. Cuman kalau pas di Ready Network juga ada rangkaian lain gitu, biar terlihat sederhananya gitu aja. Kita langsung untuk menganalisis aliran beban dan reliability assessment pada rangkaian yang telah saya buat. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis beban yang digunakan pada suatu jaringan listrik. Nah, jenis-jenis bebannya itu yang pertama ada agrikultural, itu biasanya digunakan untuk para petani ya, untuk bercocok tanam ataupun apa gitu, untuk mesin-mesin pertanian. Terus habis itu saya ada yang kedua itu komersil. Nah, jadi komersil itu berupa kayak komersil gitu, halayak ramai. Nah, terus habis itu ada golf and instruction, terus habis itu ada beban untuk industrial, ada office and block, dan ada residensial gitu bebannya. Nah, terus nanti saya akan perlihatkan tabel ya, berupa tabel. Nah, dilihat dari tabel di atas, harga konsumsi listrik untuk bidang office dan kantor dan bangunan memiliki biaya dasar yang cukup tinggi dibanding dengan bidang-bidang lainnya, disusul dengan tarif dasar listrik untuk komersil dan industrial. Tentunya apabila terjadi gangguan atau interupsi untuk perbaikan, maka akan menyebabkan kerugian yang cukup besar gitu. Tentunya ini harus dihindari oleh kita ya, karena kalau misalkan terjadi kerugian maka ini tuh tidaklah baik gitu jika terjadi terus menerus gitu. Nah, pada reliability assessment kita juga memperlakukan perhitungan dari beberapa bidang gitu. Nah, jadi kalau saya kan tadi telah menerangkan tentang sebuah sistem ya, dari sistem yang telah saya buat gitu, ada rangkaiannya nanti bisa ditampilkan. Nah, jadi dari keseluruhan itu saya akan menyimpulkan tentang rangkaian yang telah saya buat. Jadi kesimpulannya adalah
Sistem yang saya buat itu sudah melewati uji dengan menggunakan aplikasi etap dengan hasil memuaskan, yaitu kehandalannya berupa 99,99% reliabilitasnya dan 0,01% presentase gagalnya atau unreliability. Nah, untuk hasil analisa tambahannya berupa indeks AINS berkisar 21,5072 MW jam per pelanggan dikali setahun dan indeks EEN-nya berkisar 580,695 MW jam per tahun. Hasil tersebut terbilang baik untuk sebuah sistem distribusi daya listrik. Tentunya perbaikan dan peningkatan reliabilitas sebuah sistem distribusi harus terus ditingkatkan agar pelayanan terhadap pelanggan semakin baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.